Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita kedatangan tamu super dahsyat, Ibu Dia dan Bapak. Dan pada kesempatan hari ini juga kita akan sharing-sharing pengalaman beliau menjadi seorang support dalam setiap film-film besar ya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, kita akan kenalan dengan beliau. Siapa sih beliau, dari mana aslinya, dan apa sih yang membuat beliau menjadi orang sukses ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Oke, Bu Dia, boleh nggak dikenalkan profil Bu Dia? Mungkin Bu Dia, nama lengkapnya siapa, lahir tahun berapa, mungkin aslinya mana, dan perjalanan hidupnya seperti apa? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz Yudi, semua Ya. sehat dan Allah semuanya. Perkenalkan, nama saya Diah Kalsitorini. Saya asli Yogyakarta, lahir 23 Mei 1971 lalu. Perjalanan awal saya di dunia film, insya Allah kami konsisten untuk film dakwah. Ini benar-benar takdir Allah yang sangat-sangat bagi kami sangat indah dan tidak pernah kami duga sebelumnya. Karena sebelumnya saya punya basic bukan seorang di dunia film. Karena saya dimulai dari saya kebetulan kuliah di Universitas UGM arkeologi itu di Purbakala. Tapi di situ ada nilai-nilai budaya yang luar biasa. Nah, untuk saya sendiri, saya memulai di dunia film ini diawali sebagai penulis awalnya. Jadi sekitar dari SMP itu, alhamdulillah Allah sudah berikan satu hobi yang alhamdulillah bisa berlanjut sampai sekarang, menulis. Jadi SMP saya sudah mulai menulis cerpen, SMA saya sudah menulis cerpen, hingga kuliah. Dan alhamdulillah dari SMP itu saya sudah bisa membiayai hidup saya sendiri. Alhamdulillah. Saya sudah tidak bisa, saya dapat honor dari nulis. Waktu itu trennya baru cerpen segala macam. SMA pun saya sudah bisa, alhamdulillah tidak pernah minta uang saku orang tua. Sampai kuliah saya bisa membiayai kuliah saya sendiri sama adik saya karena hanya satu, menulis. Makanya menulis itu adalah sebuah profesi bagi seorang muslimah yang luar biasa. Karena kenapa? Dengan menulis itu kita bisa stay di rumah, kita hanya dengan laptop, kita dengan internet kita kirim tanpa harus pergi kemana-mana. Nah, setelah saya lulus kuliah, alhamdulillah saya bekerja di media waktu itu majalah Aneka Yes. Saya sebagai redaktur majalah remaja yang itu waktu itu tentang cover girl segala macam itu kan sangat ramai itu. Kemudian selagi saya sebagai redaktur di media, di awal itu tahun sekitar 96, selain kerja di media, saya belajar menulis skenario. Skenario sinetron, sinetron. Okay. Waktu itu saya pertama nulis Gerhana yang ada Peggy Melati Sukma segala macam dengan Star Vision. Di situ saya belajar menulis sinetron itu, dan alhamdulillah ternyata luar biasa ketika wah, dunia ini ternyata semakin enak banget. Saya hanya di rumah bisa menghasilkan income. Itu tahun 96 saya sudah menulis itu. Sembari saya siang kerja sebagai redaktur, saya menulis skenario sinetron, dan alhamdulillah
sejak itu saya intensif bisa nulis banyak sekali sinetron-sinetron waktu itu untuk Malaysia. Saya bikin stripping untuk TV3 Malaysia, untuk PH-PH Malaysia, untuk PH Indonesia, dan akhirnya saya bergabung dengan Multivision untuk pertama kali. Saya dikontrak 256 episode langsung dengan Multivision. Saya bikin sinetron-sinetron untuk TV, dan kemudian disitulah saya merasakan bahwa menulis itu asik sekali. Karena itu apa judul sinetronnya waktu itu? Saya lupa banget Ustadz karena banyak banget. Tapi alhamdulillah di Multivision itu dengan Pak Ram Punjabi itu saya pertama kali selalu ditakdirkan Allah menulis film-film syiar Islam. Waktu itu gitu. Saya ingat sekali Padamu Ya Robi. Jadi gitu. Bagaimana kisah perjalanan seorang hamba Allah yang diuji Allah dengan segala macam ujian hidup. Akhirnya dia dapat hidayah, dan hidayah itu apa? Setelah dia merasakan bahwa tidak ada choice, tidak ada pilihan lain kecuali dari Allah. Semuanya hanya sujud di atas sajadah dan hanya berpikir hanya Padamu Ya Robi, bisa selesaikan masalahmu. Itu dari situ saya merasa wah luar biasa ya ketika saya menulis religi, cerita-cerita religi yang bisa saya bikin. Setelah itu saya bikin Hanya Tuhan Yang Tahu. Saya bikin dakwah di kampung Cimaling itu nggak gampang. Kita butuh juru dakwah yang pinter, yang cerdik, yang berani, yang punya nyali yang besar. Juru dakwah yang biasa-biasa aja tuh nggak bakalan sanggup dakwah di kampung Cimaling. Ya Sal? Ya udah kamu aja. Emangnya kamu setuju, Fir? Satu di kampung ini. Selama saya tugas di sana, nggak ada satu orang pun yang boleh melamar Vira. Iya kalau kamu masih hidup, tapi kalau kamu mati? Hanya Allah kepala saya sendiri, Pak Kiai. Ada warga Cimaling yang dicambuk habis-habisan sampai berlumuran darah. Bahkan sampai ada 7 orang yang mati. Kok Pak Lurah disambut sama sholat berjamaah? Atau biar ada kesan religiusnya. Kamu bisa sholat? Bisa. Kamu bisa bacaan-bacaan sholat? Bisa. Nah, berarti dia orang masjid. Kalau Kak Zen harus mati syahid dalam dakwah, tapi belum melamar Vira, Vira bakal jadi orang pertama yang ada di barisan utama para pendoa. Ya Allah, sekarang hanya Engkaulah penolongku, ya Allah. Maka lindungilah. Nah itu banyak sekali lah lucu-lucu. Kemudian disitulah saya mulai merasakan bahwa oh ternyata dunia saya di dunia sinetron waktu itu. Saya keluar dari Aneka Yes, kemudian setelah 10 tahun sebagai redaktur media remaja, kemudian saya mulai menjadi pemimpin redaksi di majalah dakwah, majalah Surga Muslim Muda Modern bersama Ibu Irmawati. Saya membuat film majalah dakwah yang waktu itu berpikir bahwa ada majalah Cosmopolitan yang sangat tren untuk para eksekutif muda waktu itu. Dan saya berpikir ada saatnya bahwa eksekutif muda Islam juga harus memiliki majalah sendiri. Waktu itu ada majalah Nur, majalah banyak sekali majalah-majalah. Nah, saya bikin majalah Muslim Muda Modern tadi, dan alhamdulillah sempat Allah takdirkan bagus sekali. Nah, selagi itu setelah saya menjadi pemimpin redaksi di beberapa media juga, akhirnya saya memutuskan bahwa alhamdulillah Allah ingatkan bahwa saya harus ke tanah suci. Setelah saya Allah rezeki, itu udah berapa puluh tahun, akhirnya saya umroh. Nah, setelah umroh itu saya merasakan bahwa ternyata luar biasa sekali bahwa ketika kita sudah ada dalam ikhtiar jalan Allah itu ternyata lebih nikmat. Saya pulang ke Indonesia, pulang dari umroh, saya minta sama Allah ingin hijrah total kan. Akhirnya saya menggunakan hijab, kemudian saya menggunakan hijab, saya mulai hanya minta sama Allah diberi jalan ikhtiar yang hanya di jalan Allah kan. Nah, setelah itu ternyata Allah ijabah. Setelah umroh itu saya merasakan tawaran-tawaran yang masuk, saya langsung dengan MNC Picture dan MNC TV waktu sempat TPI juga itu, saya selalu mendapatkan tugas menulis film-film tentang Islam. Waktu itu saya bikin sunan-sunan, jadi Wali Songo itu saya tulis banyak sekali, terus sunan-sunan,
ya tentang syekh-syekh, tentang itu semua 1 sampai ratusan episode, alhamdulillah. Dan setelah itu, alhamdulillah Allah mudahkan jalan saya terus. Setiap tawaran yang masuk tidak ada yang di luar, selalu religi. Jadi hingga akhirnya dalam perjalanan hidup saya Allah hadirkan saya hampir sekitar 17 production house pernah saya bekerja sama, dan FTV hampir 900 episode saya tulis. Berarti sebagian besar kalangan artis sudah Ibu kenal ya? Insya Allah. Oke. Iya, Ustaz. Nah, itu dari sinetron ya. Hijrah ke dunia film itu tahun berapa dan film apa yang sudah Ya. di-create? Alhamdulillah Tat. Jadi tadi Tat, setelah bertahun-tahun saya di sinetron Tat, saya merasakan bahwa ada satu titik jenuh Tat. Titik jenuh ketika saya jenuh sudah juga ya? Iya, titik jenuh. Saya sampai bingung nggak tahu nulis apa lagi. Ketika gitu. saya terakhir saya dengan Mega Kreasi juga saya bikin tentang Pintu Taubat, sinema Pintu Taubat di Indosiar, saya nulis itu juga. Saya merasakan titik jenuh lagi karena ya Allah, ini sudah saya tulis. Saya sudah merasakan ada stuck pikiran bahwa karena sinetron itu sangat cepat perputarannya Tat. Jadi sekarang meeting, besok skenario harus jadi, besok langsung syuting. Itu terus everyday. Luar biasa itu, saya dalam titik jenuh sampai saya nggak nulis apa-apa, bingung Tat. Akhirnya saya istikharah pada Allah, saya berdoa sama Allah, mohon sama Allah, ya Allah tunjukkan jalan ikhtiar lain yang masih dalam dunia dakwah ini yang bisa bermanfaat untuk umat. Saya berpikir, nah dalam doa saya itu tiba-tiba saya bertemu dengan salah seorang sutradara, terus kami bersama-sama membuat film judulnya Surga Menanti Tat. Siapa? Takdir Allah itu baik, indah. Kami masih ingat suara tangisan pertama kali kamu. Itu suara terindah yang pernah ada. Jika kalian menjadi anak yang hafiz Quran, maka suatu kelak nanti kalian akan memakaikan mahkota untuk orang tua kalian. Teruslah berjuang, teruslah mengejar ilmu. Masa menghafalkan Al-Quran sampai sekarang? Masih sih. Saya ada kejutan buat Salman. Lah emang gitu gampang apa jadi penghafal Al-Quran? Angel. Pokoknya tidak ada ngaji-ngajian, titik. Sekali lagi ini secara medis. 1 tahun. Kau menciptakan dunia ini dengan indah. Aku sampai di titik di mana aku masih bisa hidup saja sudah cukup. Aku siap kembali, ya Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu. Kita harus belajar melihat dari sudut pandang Allah. Janganlah dunia menjadikan cacat akhirat. Siapa sutradaranya? Mas Hasto, sahabat saya, itu kita membuat film tentang penghafal Quran. Oke, Nah, waktu Surga itu, Menanti ya? Ya, Surga Menanti. Itu Masya Allah, Alhamdulillah sempat boom, karena itu film ini saya dibintangi oleh Umi Pipi, ada Mas Agus Kuncoro, ada Mbak Dela Puspita, terus Syakir Daulay yang sekarang lagi gitu. Itu pertama kali saya ketemu Syakir, lucu sekali ketika Syakir masih di tempatnya Ustadz Yusuf Mansur. Saya lihat di YouTube tuh, anak ini pintar, lucu. Saya temui Syakir masih kecil, saya cari Syakir harus main film. Mulai saya ajak casting, dan saya yakin si Syakir pasti akan meledak, pasti hebat Syakir Daulay itu. Akhirnya kita sudah bisa syuting itu, alhamdulillah. Dan kita disupport oleh Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber
waktu itu kita membuat film ini sambil pengumpulan dana untuk Quran Braille. Jadi sebagian keuntungan film, kalau kita ada nobar-nobar itu untuk para tunanetra untuk membeli Quran Braille sama Syekh Ali Jaber. Alhamdulillah, beliau luar biasa sekali, Syekh Ali Jaber support luar biasa untuk dakwah ini. Dan akhirnya ketika film ini sudah selesai tayang, nobarnya tidak berhenti. Dan itu semua pondok pesantren, semua itu luar biasa menjadi Surga Melati menjadi film yang dakwah yang alhamdulillah luar biasa pada waktu itu. Ya, itu Bapak Ibu, di season pertama kita sudah mengenal profilnya beliau, bagaimana dari perjalanan kuliah, membuat skenario sinetron sampai kepada ke dunia perfilman. Nah, di season kedua ini Bapak Ibu semua, kita akan mengenal sukses itu kan singkatan daripada suka proses. Nah, bagaimana sih tatkala sukses, tapi tatkala gagal juga kita belajar, karena belajar itu bukan belajar dari sukses, tapi belajar tatkala gagal, mengalami problem, kita bisa bangkit dan tahu bagaimana menghadapi semua permasalahan. Oke Bapak Ibu semua, kita akan ikuti season kedua setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan bisa memaksimalkan ibadah puasanya dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, hari ini saya mau review tentang buku yang recommended banget teman-teman. Ini bukunya luar biasa sekali, karya Ustadz Yudi Faisal, yaitu tentang solusi hutang lunas dan juga masalah hidup. Sekarang Reva mau tanya nih, ada gak di sini yang tidak punya masalah hidup? Pasti jawabannya semua ada, betul? Nah, karena sudah janji Allah, sudah qadarullah, setiap yang kita mengaku beriman pasti akan diuji dengan masalah. Nah, gimana cara menyikapinya itu tergantung dengan ilmu dan juga keimanan kita. Nah, ini Ustadz Yudi Faisal ini bukunya, dia memberikan tips dan triks gimana cara membangun marketing dunia untuk para pengusaha ini, marketing dunia juga dibarengi dengan marketing langit. Karena apa? Kita butuh marketing langit karena siapa yang menggerakkan hati-hati mereka supaya mau order dengan order jualan kita atau usaha kita bisa berkembang gitu, yaitu dengan izin Allah tentunya. Nah, ini gimana caranya kita bisa membangun marketing langit, di sini dijelaskan tips-tipsnya. Nah, salah satunya yang saya bisa bagi sedikit biar teman-teman penasaran lagi ya, yaitu tentang the power of sedekah. Jadi teman-teman nanti di situ kita nggak hanya beli buku ini, tapi kita masuk dalam grup PPMI, Pengusaha Muslim Indonesia. Nah, teman-teman nanti dibimbing riyadhah ibadahnya. Nah, nanti teman-teman jadi sampai teman-teman terbiasa untuk memperbaiki ibadahnya, gitu, memperbaiki. Jadi sikap kita nanti berbeda teman-teman. Jadi ketika kita punya masalah besar gelas ini, ketika hati kita seluas lautan, maka hati kita lebih tenang dan juga lebih lapang. Oke, teman-teman nanti bisa merasakan sendiri gimana manfaatnya setelah baca buku ini. Yuk, pas banget momen Ramadan, teman-teman bisa baca ini dan bisa langsung mengamalkannya. Oke Bapak Ibu, di season kedua kali ini kita akan sharing lagi, lebih mendalam lagi, dan kita akan mendapatkan ilmu banyak di season kedua ini. Kita akan bertanya bagaimana sih tatkala sukses itu pasti mengalami kegagalan, dan bagaimana sih cara kita bersikap dan cara mengambil hikmah dari setiap kegagalan masalah yang kita pernah dapatkan, ya. Bu Dia, selama perjalanan di perdunia sinetron, film, pernah nggak mengalami kegagalan atau problem yang dihadapi, dan bagaimana sih cara kita bersikap mengambil hikmah dari setiap kejadian masalah yang pernah Ibu hadapi? Silakan Bu. Terima kasih Ustadz. Jadi memang dalam perjalanan hidup sebuah bisnis, sebuah ikhtiar, sebuah usaha itu tidak semuanya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan pasti ya Tat ya. Itu pasti akan terjadi. Sebagai contoh,
ketika selesai film sudah menanti, saya juga ingat lagi Surga Ikut Menangis tentang seorang anak yang durhaka dengan ibunya, dan luar biasa ketika ada hidayah itu seorang anak akan luar biasa mencintai dengan ibunya. Setelah itu alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan salah seorang sahabat, seorang pembisnis sukses. Beliau luar biasa sekali, Ibu Ernawati dari Miras Film kan. Jadi waktu itu kami berpikir bertemu dengan beliau mengajak berdakwah juga melalui film kan. Bagaimana film yang bermanfaat untuk umat, film dakwah yang ada nilai edukasinya kan. Nah waktu itu setelah saya riset, setelah saya pikirkan, saya kepikir membuat filmnya Ahmad Dahlan kan. Ya, Ahmad Dahlan. Akhirnya setelah beliau luar biasa mensupport kami membuat production house Iras Film. Nah pertama kali saya berpikir bahwa film ini akan bisa luar biasa boom karena dengan kita mengambil bangsa yang tepat pada waktu itu. Nah, akhirnya kita produksi film itu bersama Bang Ola atau Bang Ola Saudara. Dari awal pembuatan film ini kita berniat untuk berdakwah. Kita full berdakwah karena Allah sesuai dengan visi misi saya bertemu dengan Ibu Ernawati pertama kali. Ketika saya luar biasa bertemu dengan partner bisnis seperti beliau karena saat kami buat berjamaah bersama, beliau hanya ngomong, satu, luruskan niat, kedua, carilah ridha Allah. Saya sempat berpikir bagaimana kalau rugi, itu urusan Allah. Semua sudah diatur Allah dan yang penting kita maksimalkan ikhtiar. Nah, saya pegang kata-kata beliau itu bahwa kita harus maksimalkan ikhtiar. Akhirnya kan kita produksi film itu dengan luar biasa. Dari awal kita atur pertama kali bagaimana kita dalam selama syuting ini kita buat break ketika azan kita harus sholat kan. Kita tidak boleh ada kata-kata kotor selama syuting. Secapek apapun tidak boleh ada yang mengumpat, harus ada kata-kata positif selama syuting. Dan artis-artisnya juga alhamdulillah orang-orang yang kita hadirkan Allah, orang-orang baik mendukung kami kan gitu. Kemudian sama syuting luar biasa kan kita berjalannya. Dan dalamnya ini kami berusaha membuat sebuah film dengan quote-quote yang bagus kan, dengan kata-kata yang baik. Misalnya kita mengambil bahasa-bahasa sederhana, misalnya sebagai contoh kain kafan itu tidak bersatu. Semua akan kembali itu tanpa membuat apa, nomor satu kan. Itu sempat boom. Terus yang kedua ada adegan anak-anak yang mengajarkan tentang sholat Nyai Ahmad Dahlan. Bagaimana Nyai berkata bahwa ketika anaknya itu bermain biola kesenangan, Nyai marah, ambil biola itu karena selalu menunda sholat gara-gara biola. Terus Nyai bilang bahwa ibu bangga kamu bermain biola, tapi ingat sholat nomor satu, Allah di atas segalanya. Nah itu ternyata anak-anak nangis nonton itu, seperti teringatkan ketika kita nobar se-Indonesia itu luar biasa. Nah itu banyak sekali kita ketengahkan quote-quote yang insya Allah jadi penyejuk hati penonton. Bisa ketika Kiai berdakwah, Nyai mengajari anaknya bahwa demi ayahmu kita harus korbankan jiwa, raga untuk berjuang di jalan Allah. Nah itu terus, itu ternyata ketika kita mengadakan bedah film itu luar biasa bisa menyentuh kalbu pemirsa. Alhamdulillah sekali. Nah perjalanannya akhirnya film kita bisa tayang alhamdulillah bioskop tanggal 24 Juni. Nah alhamdulillah film itu pertama diterima meledak, luar biasa bagus sekali. Nah tapi dalam bisnis selalu ada sesuatu. Saat kita asik-asiknya yakin ini udah di angka ratusan ribu penonton, kita maunya jutaan dong, jutaan penonton. Ada film lain, film humor ya kalau saya sebutkan, film humor yang waktu itu diproduksi dalam bioskop ketika film ini lagi tayang. Kemudian ada film lain yang dia lebih boom. Jadi ketika ini turun sedikit saja, ini akan menempati bioskop yang ini ini akan digerus. Padahal kita lagi bahagia-bahagianya. Gitu. Iya, kita lagi bahagia-bahagianya. Wah, yakin nih bisa belasan juta mikirnya kita melantat. Walaupun kita nggak rugi ya tapi kita masih impian kita bisa jutaan, tapi ternyata ada di sedikit kendala. Akhirnya ketika hari Senin itu penonton turun sedikit saja sedikit turun,
sudah dilibas sama film baru. Dan itu hampir se-Indonesia, Tat. Padahal lagi rame-ramenya, lagi heboh-hebohnya nobar, nonton sekolah-sekolah se-Indonesia. Itu luar biasa. Jadi sampai ketika ada kejadian di Surabaya itu, karena di daerah Banyuwangi itu tidak ada bioskop, jadi ada sekolah-sekolah yang dikoordinasi sudah sewa bus mau ke Surabaya nobar, film Emadala dari SD Muhammadiyah, saya lupa kan. Sampai Jakarta, Surabaya sudah gulung, sudah tutup, nangis anak-anak di situ. Nah, tapi itulah saya bilang bahwa dalam bisnis kita harus siap, Tat. Kita sudah bahagia nih, Tat. Allah kita bahagia sudah berhasil, tiba-tiba ada film lain yang tidak kita prediksi dia akan muncul melibas. Nah, akhirnya yang prediksi kita mungkin bisa bertahan, bisa berbulan-bulan, bisa sebulan bulan, kita 1 bulan film itu perlahan bisa turun. Nah, hikmah yang diambil dari seperti itu apa? Nah, ini ada hikmah luar biasa yang Allah takdirkan luar biasa, Tat. Bahwa semua yang Allah takdirkan itu pasti indah, Tat. Pasti baik, pasti Allah punya rahasia lebih luar biasa. Betul. Jadi ketika di bioskop sudah tutup, Tat, kita mencari solusi. Nah, akhirnya kita gerakan nobar di daerah-daerah, Tat, di sekolah-sekolah. Dan ternyata itu secara dakwah seperti komitmen saya dengan Ibu Irma lebih berjalan. Karena ketika kita bikin nobar di sebuah sekolah atau di sebuah kampus atau dimanapun, kita sekaligus bedah film, Tat. Gitu. Nah, ketika bedah film kita keliling Indonesia, Tat, kita ke sekolah-sekolah, nah itu ada dialog interaksi untuk membangkitkan anak-anak untuk lebih kreatif, membangkitkan anak-anak lebih bisa berkreasi lagi, generasi muda, dan itu luar biasa, justru lebih mengena, Tat. Jadi alhamdulillah film kami sudah diterima, Tat. Nah, tapi secara bisnis mungkin sudah diterima ya, Tat ya. Tapi kita ketika di bioskop kita hanya berpikir secara finansial, hitungan tiketing terjual. Tapi kita sudah di bioskop kita tidak bisa apa-apa, Tat, saya dapat duit. Tapi ketika nobar, Tat, itu ada nilai plus yang tidak bisa kita hitung, Tat. Nilai plus itu tadi, kita bisa berdakwah. Oke, nah berdakwah Bapak Ibu. Jadi ternyata tatkala bersama kesulitan ada kemudahan, emang ada silaturahminya, ada dakwahnya, dan ada nilai-nilai yang mungkin disampaikan kepada audiens gitu. Bahwasanya ini loh Amadalan ini kisahnya bla 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 bla, dan itu bisa berdakwah. Oke. Ada kasus lain Bu yang mungkin lebih menarik, yang mungkin yang membuat Ibu jadi tegar, jadi sukses, sampai gimana sih ceritanya Ibu bisa ketemu filmnya PPMI? Nah, ini juga kita ingin mendengar juga gitu. Masya Allah. Ya, jadi setelah filmnya Ahmadalan sukses, nah kebetulan kemarin saudara kami Bang Ola itu bertemu dengan Ustadz Yudi kan, Ustadz Yudi, dan Ustadz juga alhamdulillah sudah menonton filmnya Ahmadalan ya, Tat ya? Alhamdulillah sudah nonton, dan Bang Ola mengenalkan bahwa Diah ada PPMI. Apa PPMI? Kebetulan Pengusaha Muslim Indonesia. Terus setelah bersilaturahmi dengan Ustadz, saya ikut seminar PPMI, sahabat sekalian. Di situ saya merasakan luar biasa dakwah di PPMI. Apa yang membuat saya merasa tergetar ketika mengikuti PPMI itu? Bagaimana Ustadz Yudi, alhamdulillah, barakallah Ustadz, mengajarkan semua kembali ke Quran. Dan itu yang membuat kami untuk terutama orang-orang film yang mungkin selama ini butuh diberi siraman, itu merasakan ini something sekali, ini sesuatu sekali. Akhirnya setelah kita berdiskusi dengan Bang Ola, dengan Ustadz Yudi, bagaimana kita bisa menggerakkan dakwah lebih kuat lagi melalui film, akhirnya kita bisa membuat film-film pendek PPMI. Saya sampai. Siapa lagi sih ini? Assalamualaikum Danu. Waalaikumsalam. Ini ibu, Nak. Ibu? Ini ibu. Ibu ngapain telepon-telepon? Ibu sudah sampai Jogja, Nak. Aku tuh lagi pusing, Bu. Ibu kangen sama kalian. Udah, ibu balik aja ke kampung. Tambah pusing aja aku di sini. Danu. Astagfirullah, Mas Danu. Ini ibu kandungmu, Mas. Kalau kalian berdua sayang sama ibuku, bawa pergi dia dari sini. Pergi. Pergi dari sini. Bu. Papa berangkat dulu ya. Iya, Mas.
sampaikan bahwa film adalah salah satu tadi ya media paling efektif untuk berdakwah. Salah satu ya tadi ya. Ada banyak media untuk berdakwah. Ini salah satu saja. Kenapa? Film adalah sebuah audio visual. Audio itu kita mendengar, visual melihat. Nah, jadi ketika kita mendengar dan melihat, dakwah yang kita sampaikan lebih mengena dibanding hanya audio, hanya radio aja atau visual hanya baca buku. Tapi ketika kita menonton dan mendengar itu luar biasa bisa dapat. Dan alhamdulillah dalam film-film PPNI yang PPNI Ustadz Budi amanahkan kepada kami adalah awal pergerakan dakwah kami di YouTube. Jadi kami bersyukur pada Allah karena apa? Ternyata setelah kita kaji, mungkin sahabat-sahabat yang mensupport film ini luar biasa, barakallah. Ini dengan di YouTube itu kita tidak akan pernah hilang. Karena apa? Sampai kita anak cucu kita wafat itu masih tetap agak jejak digitalnya itu masih nggak hilang di YouTube itu. Nah. Sampai kapan kita wafat. Dan saya ketika saya menerima jamaah untuk memberdakwah film PPNI karena satu visi dengan niat kami bahwa apa yang kita tulis akan bertanggung jawab kepada Allah ya Tat ya. Dan apa yang kita bikin seperti kata Ali bin Abi Thalib bahwa buatlah sesuatu yang membuat mati bahagia di alam kubur. Nah, ini yang kami berharap bahwa ya Allah jadikan dengan dakwah kami bisa berkreasi penuh di PPNI ini akan kelak pembahagian kami dalam kubur. Itu yang kita kejar ketika pertama kali kami bekerja sama. Oke. Nah, Bapak Ibu, itulah di season kedua ini kita sudah mendengar problematika dan bagaimana cara bersikap dan ada hikmah di balik itu. Salah satunya tadi tatkala kita ada gempuran film baru, tapi disitulah nobar sebagai solusinya. Disitulah ada dakwah, disitulah ada silaturahmi, dan disitu pahala yang Allah sudah berikan pada kita. Bapak Ibu, di season terakhir ketiga kita akan mengenal beliau dan beliau akan memberikan motivasi kepada Anda. Kalau Budi bisa, Anda juga pasti bisa. Setelah berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak? Suamimu. Ada apa dengan suami saya? Suami kamu kecelakaan dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, dari tadi aku muter-muter belum dapat pekerjaan. Iya Bun, tapi Bunga lapar. Iya nih, Kiki juga haus. Baiklah nak, kita pulang dulu ya. Udah kenapa sih harus sholat duha? Kita harus istiqomah sholat duha sayang. Dan Bunda juga melaksanakan riyadhah. Supaya apa? Supaya Allah memudahkan setiap kesulitan-kesulitan dari kita. Bukankah meminta segala sesuatunya sama Allah? Fatimah, keluar! Sudah 3 bulan saya beri waktu. Pokoknya malam ini kamu harus keluar dari rumah ini. Tapi Bu, saya tidak mau urusan. Pokoknya keluar dari rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fitra. Baik Bapak Ibu semua, di season terakhir, di season ketiga kita akan sharing lagi bagaimana sih motivasi sukses beliau. Mungkin ada pesan-kesan kepada Bapak Ibu semua, hingga kalau Budia bisa, Anda pun Badia bisa menjadi seorang sutradara, skenario, atau Anda bisa jadi seorang pengusaha. Budia silahkan memberikan motivasi sukses, bagaimana langkah-langkah Budia sukses dan memberikan motivasi kepada sahabat kita yang menonton video ini. Silakan Bu. Terima kasih Ustadz. Ya. Bagaimana untuk sukses? Bagi saya sukses itu relatif ya Ustadz ya. Tapi apa yang sudah saya lalui saat ini, bagi saya lebih ke syukur Tat. Ya, jadi bukan ke sukses tapi ke syukur. Syukur kenapa? Bahwa sejauh ini Allah takdirkan kami masih bisa berdakwah melalui film, melalui sinetron Tat. Kemudian saya merasa bersyukur dipertemukan dengan orang-orang soleh terutama Tat. Saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat PPNI dan saya belajar banyak sekali, dan saya berusaha belajar banyak Tat dengan justru ketika saya menemukan esensi sebuah film adalah ketika saya menggarap film PPNI Tat. Bagaimana sahabat-sahabat PPNI luar biasa mensupport kami Tat. Dan saya belajar bagaimana tentang sebuah dakwah itu, sebuah cita-cita kita mewujudkan sesuatu karya itu dengan satu tulus Tat. Kalau nggak tulus tidak akan bisa terjadi karena semua berusaha memberikan terbaik.
Yang kedua, bagaimana sahabat-sahabat itu mengajari saya untuk ikhlas, Tat. Mereka membantu apapun yang bisa, sahabat-sahabat itu. Terus bagaimana mereka sabar, bagaimana sahabat-sahabat PPMI juga mereka sabar mengikuti proses dalam dakwah film ini tanpa harus mengeluh, Tat, itu yang paling penting gitu. Nah, di situ saya belajar bahwa justru saya belajar dari orang lain, Tat, dari sahabat-sahabat saya, bahwa itulah dengan mungkin ketika PPMI yang mungkin baru pertama kali berdakwah melalui film justru membuat karya yang bagi saya luar biasa, Tat. Itu tadi ternyata karena didukung dengan orang-orang yang penuh syukur, sabar dan ikhlas, tulus tadi, Tat. Nah, mungkin itu yang salah satu kunci ya, Tat, ya, dalam sebuah karya agar berhasil, Tat, mungkin. Dari segi marketing langitnya apa? Mungkin doa, sedekah, sholat, apa Bu kira-kira? Alhamdulillah, Tat. Jadi banyak banget yang saya alami setelah saya bekerja sama dengan beberapa sahabat, bahwa sebuah keberhasilan ya, Tat, ya, keberhasilan yang tentatif tadi artinya itu bisa kita raih satu tadi dengan pasti doa, Tat, bahwa kita selalu mohon semua kita serahkan pada Allah, kan, Tat, bahwa seperti apapun yang kita inginkan kalau Allah nggak ridho, nggak Allah takdirkan, itu nggak akan terjadi. Saya belajar setia, Tat, ya, saya belajar dari Ustaz juga. Terus sebagai yang kedua, bagaimana kita sedekah tadi saya penting, Tat. Jadi saya jujur mendapatkan sebuah hikmah luar biasa, Tat, ketika saya membuat suatu judul, Tat, yang tentang sedekah membebaskan hutang. Waktu itu artisnya Bu Iswah, Tat, salah satunya. Bagaimana sebuah cerita yang dari kisah PPMI, beliau membebaskan hutang, ya kan, Tat? Mengikhlaskan hutang, ternyata Allah ganti dengan sesuatu. Setelah saya membuat film itu, saya berpikir, Tat, kok saya hanya bikin tok gitu, Tat? Saya bisa nggak saya lakukan itu? Saya coba itu, Tat. Saya berpikir terus. Akhirnya, bismillah, Tat. Saya harus katakanlah bahwa saya harus konsisten dengan apa yang saya bikin, kan, Tat? Saya belajar dari kemarin. Saya mencoba, Tat, bahwa saya pernah menghutangi seseorang dengan jumlah yang cukup besar, Tat. Bagi saya cukup besar. Saya coba, ya Allah, bismillah. Saya panggil orangnya itu seperti skrip yang saya pernah saya tulis, Tat. Saya karena Allah, saya bebaskan hutangmu, gitu kan, itu. Dan akhirnya dengan doa beliau, tidak menyangka saya bebaskan hutangnya itu, Tat. Saya serahkan, saya tidak berpikir apapun, sekali bismillah, saya belajar dan apa yang saya buatkan, Tat. Nah, ternyata setelah itu, Tat, Allah memberikan reward luar biasa, Tat. Rewardnya doa terbesar saya untuk sebuah mimpi, Tat, sebuah doa impian itu tidak lama, Tat, setelah itu Allah ijabah, Tat. Nah, jadi bahwa belajar dari yang sudah bahwa saya masih fakir ilmu, ya, Tat, ya, saya masih fakir ilmu, saya masih belajar bahwa itu tadi, bahwa memang semuanya itu kita serahkan pada Allah, ya, Tat, ya. Kita berdoa, kita syukur, dan kita bersedekah tadi, ya, Tat, ya. Itu yang akan akhirnya saya merasakan bahwa oh, betul juga ya, bahwa ternyata dengan kita memberikan sedekah seperti ini Allah akan ganti. Nah, itu ternyata luar biasa, Tat. Saya alami sendiri ketika menjalankan apa yang Ustaz dan sahabat PPMI ajarkan. Nah, terima kasih. Jadi sahabat semua sudah mendengar bagaimana keajaiban yang beliau dapatkan, bagaimana beliau bisa tadi kata kunci syukur, berdoa, bersedekah, tentu ibadah wajib dan sunnah. Bahkan kemarin pernah dengar juga rumahnya laku dapat keajaiban daripada doa, gitu lah. Keajaiban setelah gabung Riyadhah PPMI, setelah mengikuti amalan-amalan Riyadhah, itu sangat dahsyat sekali. Bapak Ibu semua, semoga video ini memberikan inspirasi untuk Anda bahwasannya perubahan itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan kalau tidak berubah. Semoga video ini memberikan inspirasi untuk Anda. Mudah-mudahan 1 dan 3 tahun ke depan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Bersama Allah segera pasti bisa, dengan sedekah hidup luar biasa dan hati dari jasa, keajaiban akan tiba. Saya Ibu Faisal dan Budia serta Bapak, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PPMI sekalian, sahabat dimanapun berada, telah hadir sebuah buku
dari Ustadz Yudi Faisal, Solusi Hutang Lunas dan Masalah Hidup, buku dari officialnya PPMI. Buku yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Ada di sini banyak sekali solusi kehidupan yang kita alami bisa kita baca dan kita ambil hikmahnya. Misalnya kita agar bisa lunas hutang, bagaimana kita menghadapi masalah kehidupan, bagaimana kita dengan riadoh bisa menyelesaikan semua masalah. Dan satu quote yang akan kita dapatkan dari buku ini yang luar biasa Ustadz Yudi sampaikan. Salah satu quote yang luar biasa Ustadz Yudi dan PPMI sampaikan, dan ada semua di buku ini, bahwa bersama Allah segalanya pasti bisa, dengan sedekah semuanya akan luar biasa, berhati-hati dengan dosa, keajaiban akan tiba. Sahabat sekalian, miliki segala buku ini, dan insya Allah dengan membeli buku ini, sahabat juga akan membantu untuk sedekah pembebasan lahan untuk membuat PPMI Center tempat dakwah yang insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.